Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Junior Samuel Kirsang. Kali ini kita akan melanjut lagi ya tentang pembahasan pemrograman web. Nah, untuk kali ini topik kita pada kali ini itu adalah cara menghubungkan pemrograman web dengan PHP dan database, yaitu dengan penggunaan PHP MyAdmin atau softwarenya itu bisa dibilang sebagai XAMPP. Oke, pertama itu kita perlu mengaktifkan XAMPP. Nah, ini sudah aktif ya. Setelah itu saya di sini sudah ada ya. Seperti biasa untuk menghemat waktu, saya sudah ada menyediakan coding-codingannya ya. Setelah itu kita akan bahas satu persatu. Oke, pertama kita bahas dulu dari login. Nah, login ini kita menggunakan charset UTF min 8 dengan meta HTTP EQ X UA completable dengan konten EA@G. Nah, meta name viewport content with device with initial scale 1,8 dengan title login. Setelah itu ada link relnya, stylus sheet href style 2 CSS. Nah, ini nanti bakalan ngikut tampilannya seperti CSS, ini ada di bawah ya CSS 2 nya. Nah, setelah itu ada buat bagian body, from action check PHP, div class login H1 login, terus div class email input type email, required name email button type submit login, terus div tutup lagi dan form. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian status. Nah, di bagian status ini seperti HTML ya, hampir mirip. Nah, setelah ada headnya, bagian head input data mahasiswa, terus ada input data mahasiswa lagi, terus ada kelas input itu nama. Ini yang pertama ada name, nama, foto, email. Nah, ini nanti ada divnya ya, divnya kayak data, input text, size, terus name-nya apa kayak ini, text npm, teks nama, file foto, eml, email. Nah, setelah itu kita lanjut ke simpan. Nah, simpan ini dia adalah penghubung ya, penghubung ke SQL-nya. SQL-nya di mana npm ini var-nya, variabel npm itu namanya txt.npm, terus nama txt nama, foto fla foto, email eml email. Terus untuk mengkoneksikannya ke database itu ada variabel host dengan localhost, user dengan user, paste dengan paste, db dengan dbti. Nah, untuk host ini itu ada localhostnya, untuk usernya itu adalah user database-nya. Nah, setelah itu password usernya nanti ketika kita login dari XAMPP. Setelah itu db adalah database-nya. Nah, setelah itu kita lanjut ke koneksi. Nah, ini koneksinya ini ada koneksinya MySQLi connect ke host, user, paste, dan db. Nah, if ini ketika dijalankan fungsi ini, if koneksi sama dengan false, dia berarti dia akan mengeluarkan tulisan koneksi ke database server gagal. Nah, setelah itu ada SQL ini berarti dia menginsert into tabel mahasiswa. Nanti kita tabel mahasiswa ini adalah database-nya ya. Di database adalah tabel dengan values npm nama, foto, email.
Nah, setelah itu ada query-nya, yaitu koneksi dengan SQL-nya, berarti koneksi dengan SQL. Setelah itu, ketika itu gagal atau false, maka dia akan menampilkan query salah, silahkan perbaiki. Nah, setelah itu ada script-nya, alert, data mahasiswa sudah disimpan jika itu berhasil. Setelah itu akan menampilkan lagi input mahasiswa. Oke, kita lanjut ke ke mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa ini yang ada data mahasiswa, status, titelnya, terus ada status PHP input, berarti dia nanti ngikutin status PHP dan tampil PHP. Nah, ini dia tampil PHP di bawah ya. Nah, ini ada tampilan ininya. Setelah itu kita ke XAMPP. Nah, untuk mempermudah jika ingin melakukan coding bisa dengan coding ya dari sini, yaitu dengan ini tadi ya, dari shell aja langsung atau dari CMD juga bisa. Nah, saya menggunakan dari adminnya langsung. Dari sini database yang kita gunakan adalah DBTI. Nah, tadi sesuai dengan yang terhubung di simpan. Nah, ini DBTI. Nah, setelah itu tabel kita ada tabel mahasiswa ya. Ini adalah kita hapus dulu. Untuk ini kita hapus dulu ya. Satu saya simpan buat jaga-jaga. Setelah itu kita buka ya, jika kita sudah membuat tabel mahasiswanya dan membuat variabel dengan NIM, nama, foto, dan email. Kita lanjut membuka programnya. Nah, untuk membuka programnya, pertama pastikan sudah XAMPP-nya tetap aktif ya, tetap aktif. Setelah itu kita pilih, kita masukkan localhost pertemuan. Nah, biasanya ya langsung login. Tapi karena kita ada status, beta status itu buat mendaftarnya ya sebenarnya. Nah, contoh kita buat adalah 210840 21084030. Nah, nama Joneri Samuel Mel Girsang. Nah, kita pilih filenya, contoh fotonya itu kita pilih adalah ini JPG. Nah, setelah itu kita kasih email dioneri@gmail.com. Nah, setelah itu kita simpan ya. Nah, data mahasiswa sudah disimpan. Nah, berarti dia akan menampilkan input mahasiswa lagi. Setelah itu kita balik ke ini pertemuan tadi. Nah, kita buat status. Contoh kita bakalan membuat loginnya. Nah, tadi loginnya sesuai yang didaftar tadi ya. Kita refresh dulu. Nah, ini bakalan nambah loginnya tadi. Setelah itu kita pilih login. Nah, kalau sudah ada tulisan seperti ini, karena kita belum melanjutkan desain berikutnya, berarti dia sudah berhasil. Dia sudah bisa login. Nah, contoh karena ini udah ada sebelumnya kita simpan dengan nama hormat, dengan email hormat@gmail.com. Kita coba lagi. hormat@gmail.com. Nah, ini sudah bisa ya berarti. Oke teman-teman, sekian dari presentasi saya, sekian dari pembahasan kita kali ini. Semoga ini bisa menjadi salah satu kegunaan bagi kita semua ya, untuk yang lagi sedang belajar. Mungkin banyak kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf karena itu hanya saya bisa ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih.